Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa kalian akan bersama kembali lagi ya, cuman saat ini bagi dia adalah waktunya untuk healing aja dulu gitu ya. Dia merasa bahwa saat ini dia butuh waktu untuk healing dulu, nanti kalian akan bersama kembali, kata dia gitu ya. Oke, aku akan tarik energinya. Ini energi dari siapa? Kemungkinan saat ini kamu dengan dia lagi berjauhan atau memang sudah berpisah atau berjeda ya, tapi yang pasti adalah dia ini butuh waktu untuk healing, untuk menyembuhkan sesuatu dulu ya. Nah nanti baru datang lagi. Nah dia adalah orang yang selama ini hanya fokusnya itu ke hal-hal yang bersifat duniawi, karir, keuangan ya, have fun dengan teman-temannya yang seperti itu. Nah sekarang dia mulai memikirkan kembali untuk membuat hubungan kalian membaik seperti itu. Jadi kalau aku lihat nih orang ada dorongan ya, keinginan untuk memperbaiki hubungan kalian lagi. Dia adalah orang yang sudah menikah, atau bisa jadi dia mungkin dulu sempat tuh membicarakan tentang pernikahan dengan kamu, tapi sampai sekarang belum ada tuh yang terrealisasi nikah-nikahan itu ya. Seperti itu. Religious factor, mungkin orangnya sangat religius atau spiritual banget gitu ya. Kemudian bisa jadi juga karena mungkin orangnya religius atau spiritual ya, apa ya, kadang kami tuh masih sulit untuk bisa melupakan dia ya. Mungkin ada suatu tindakan dari dia, mungkin doa nih, karena aku lihat di sini calling your soulmate. Dia masih sering berdoa dengan kuat untuk meminta kalian bisa dipersatukan kembali, atau secara spiritual mungkin dia pakai afirmasi, pakai loa kayak gitu ya, manifestasi yang semacam itu ya. Kemudian ada playfulness, orang yang masih suka bermain-main ya, orang yang selama ini sukanya main-main, bahkan dalam percintaan pun dia sukanya main-main gitu ya. Belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Calling your soulmate ya, dia memang kuat energi berdoa atau afirmasinya ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia menginginkan kalian untuk bersama kembali. Ada true love di sini karena ternyata dia ini masih sayang banget sama kamu. Dia masih cinta banget sama kamu ternyata. Makanya di sini energi kuat banget ya. Dia masih berdoa meminta untuk kalian bersama kembali. Cuma aku lihat nampaknya situasinya sudah codependency ya. Dianya masih bucin, dianya masih sayang, dianya masih cinta, dia masih berharap bahwa kalian bisa bersama, tapi mungkin kamu saat ini sudah bodoh amat ya, sudah tidak peduli, sudah tidak fokus lagi ke dia seperti itu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang menyeimbangkan atau menstabilkan keadaan keuangannya ya. Saat ini ya, kalau aku lihat dia sedang beradaptasi dengan situasi kehidupan dia, ingin fleksibel, mengembangkan kemampuan dia, keterampilan dia seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia beranggapan bahwa dia perlu untuk membuat keputusan keuangan yang penting ya, karena di sini dia melihat bahwa saat ini kamu juga lagi fokus ke materi ya. Dia beranggapan bahwa menjalin suatu hubungan itu dari kedua belah pihak harus punya finansial yang setara seperti itu loh ya. Dia beranggapan seperti itu. Jadi makanya di sini kamu juga lagi fokus dengan materi, karir, dia pun lagi fokus dengan materi dan karirnya. Dan aku lihat nampaknya kalian berdua juga lagi ingin membeli sesuatu, kayak ada target nih yang ingin kalian beli, mungkin membeli rumah, mobil ya.
Dan aku lihat nampaknya dia ini sampai ada yang punya pinjaman atau hutang gitu ya. Dan ini cukup besar loh aku lihat. Jadi makanya di sini aku lihat kayak dia perlu memutuskan hubungan kalian. Karena aku lihat di sini nampaknya dia sulit untuk membagi waktu, membagi keseimbangan kehidupan dia antara hubungan, karir, dan masalah keluarga gitu. Karena kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini menanggung perekonomian keluarga, terus juga harus memenuhi kebutuhan pribadi dia juga gitu kan. Sehingga aku lihat di sini kayak dia nggak bisa membagi ruang dan waktu untuk percintaan seperti itu. Ya, makanya di sini kalaupun misalkan kalian masih tetap bersama, nih orang suka nganggurin kamu, kayak nyuekin kamu gitu, kayak acuh tak acuh gitulah ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada four of sword, berarti selama ini hubungan kalian itu penuh dengan tekanan. Hubungan kalian selama ini ternyata penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, rasa stres ya. Makanya di sini dia beranggapan bahwa ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kita berpisah aja dulu. Oke, kalau aku melihat sih sebenarnya yang ingin pisah itu kamu ya. Cuma dia melihat memang dari kamunya itu karena kamu yang meminta untuk berpisah, dia melihat dari kamunya kayak memang kayak udah suntuk, udah capek gitu loh. Kamu tidak terlalu bahagia lah gitu ya saat bersama dia, karena kayak ada beban yang kamu tanggung gitu. Kamu merasa terbebani. Jadi sebenarnya nih orang ya, dia ini sebenarnya nggak sepenuhnya kayak melepas kamu untuk berpisah, enggak. Tapi kayak menyetujui aja kamu berpisah aja dulu dengan dia, kayak gitu. Kamu selesaikan dulu dengan rasa cemasmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, rasa stresmu dalam hubungan ini. Nanti kalau kamu udah bisa menangani rasa stres itu, kecemasan itu, maka dia akan kembali lagi gitu loh. Kalian akan bersama kembali seperti itu. Jadi dia menyetujui keinginanmu untuk berpisah, tapi bukan berarti dia ingin melepasmu selamanya. Enggak. Ya, dia kayak memberikan ruang dan waktu untukmu dulu aja, kayak gitu sih kalau aku lihatnya ya. Dia kayak ingin ya udah, mungkin kamu memang capek, stres gitu ya di hubungan ini, karena ya itu dia juga kan selama ini kayak nggak terlalu memperdulikan kamu, nggak terlalu fokusnya ke percintaan kalian ke kamu, sehingga mungkin kamu juga emosi ya, emosi, cemas, takut seperti itu. Ya udah, jadi dia dan kamu saat ini sedang menarik diri atau ya jeda atau apalah sebutannya lah ya. Intinya dia di sini tidak menganggap bahwa ini hubungan yang ini hubungan benar-benar berakhir, enggak. Tapi kalau aku lihat kemungkinan kalau kamu beranggapan ya mungkin hubungan ini kamu anggap benar-benar sudah berakhir seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada Seven of Swords. Aku melihat nampaknya si dia ini ingin menceritakan banyak hal ke kamu. Dia ingin jujur tentang perselingkuhannya, kebohongannya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu ya, semuanya. Dia ingin meminta maaf atas itu semua. Entah ini memang kamu sendiri yang tahu, tiba-tiba kamu tahu karena mungkin kamu curiga dan mencari tahu, atau dia yang memberitahunya ke kamu, kayak gitu ya. Nah, di sini aku melihat dia ingin meminta maaf sama kamu, kemudian dia pun ingin ngajak kamu kembali lagi bersama seperti itu ya. Jadi kemungkinan kenapa kamu memilih untuk berpisah dengan dia kali ini tuh ya karena kamu udah tahu bahwa dia selingkuh, bahwa dia berbohong, dia banyak rahasianya, dia tidak jujur seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat sebenarnya ya, kalau misalkan tentang maaf ya, kamu akan memberikan maaf. Tapi kalau untuk kembali, aku lihat di sini kamu kayak tidak mau memikirkannya lagi. Lebih baik menjalani kehidupanmu selanjutnya, seperti itu ya, melanjutkan kehidupanmu. Dan jujur aku lihat di sini Five of Cups ya, ada penyesalan yang begitu besar dari dia.
Karena dia selama ini tuh telah mengkhianati, mengotori ya, mengotori dan mengkhianati kepercayaanmu ya, rasa cintamu terhadap dia, sehingga dianya apa ya, tidak bisa menjaga hubungan ini secara langgeng seperti itu ya, dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini. Nah, makanya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia ingin datang lagi, dia merasa bahwa kita akan bisa bersama lagi suatu saat nanti, seperti itu ya. Jadi ada penyesalan, memang ada penyesalan, ada rasa bersalah seperti itu. Makanya di sini dia ingin, makanya dia bilang kita akan kembali bersama. Ya mungkin selama ini hubungan kalian mengalami masa-masa sulit ya, merasa terbebani, merasa hubungannya stuck ya, tidak ada perkembangan secepat apa yang kalian harapkan. Ditambah lagi dengan adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian ya. Bahkan aku lihat di sini juga mungkin ada nih sebagian dari mereka nih yang udah kawin lari sama orang lain kayak gitu ya. Lihat ya, jadi gimana ya, wajar sih kalau kamu memilih untuk benar-benar pergi ya, karena aku lihat di sini udah banyak banget rasa kecewamu terhadap dia, tapi dianya mah ya kayak menganggap ini enteng, kayak menganggap ini sepele seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia mau datang lagi ya mau dikata apa ya, kamu pun tidak bisa mencegah, yang bisa kamu lakukan adalah menolak gitu kan ya. Kalau energinya ya pengen datang lagi kayak gitu. Ace of Swords, hubungan yang masih tanpa kejelasan, hubungan yang masih membuat dia merasa bingung ya, sehingga inilah yang mungkin membuat kesalahpahaman dan dugaan-dugaan di antara di diri kamu terhadap dia, karena dianya menjalani hubungan sama kamu selama itu nggak ngasih kejelasan sebenarnya kamu ini siapa baginya, apa peran kamu dalam hidupnya seperti itu ya. Karena dia pun masih bingung sebenarnya kamu ini juga mau dianggap dia ini siapa seperti itu. Jadi kemungkinan selama ini kamu ngejalanin hubungan dengan dia itu kayak cuman jalanin aja dan mungkin hanya dianggap teman atau friends of benefit ya, cuman teman untuk mendapatkan keuntungan saja. Jadi mungkin sudah bertahun-tahun ya kamu ngejalanin hubungan dengan dia, tapi ya hanya dianggap mungkin sebagai teman, atau ya dijalanin aja tapi nggak ada arah tujuan hubungan ini mau kemana gitu, makanya hubungannya stuck seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa ternyata selain kesalahpahaman, terus juga dianya masih bingung, ternyata kalian ini masih memiliki sudut pandang, tujuan atau harapan yang masih sangat berbeda seperti itu ya. Jadi ini juga yang menjadi salah satu kenapa kalian hubungannya berakhir. Terus itu juga aku lihat di sini salah satu di antara kalian ada yang kalau ngomong tuh suka kasar, suka pedes ya. Itu entah ini kamu atau dia, silakan disituasikan saja, tapi ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa hubungan kalian berakhir ya, karena mungkin kalau ngomong terlalu kasar seperti itu. Oke. Apalagi yang mau kita lihat di sini ciri-cirinya lagi ya. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang sempat sudah hadir di kehidupanmu ya, dan kalian saat ini sudah berpisah dan dia pengen kembali lagi berarti sama kamu. Orang yang narsis ya, dia orang yang narsis, hanya memperdulikan diri sendiri. Terus itu juga aku melihat di sini dia memang ingin union kembali sama kamu. Bisa jadi hubungan kalian sempat bersatu tapi putus ya, bisa jadi on and on, hubungannya on off on off on off on off. Terus mungkin kalian sering banyaknya ngobrol tuh lewat media sosial atau chat ya, WhatsApp yang semacam itu ya, jarang gitu ngobrol face to face. Kalaupun ngobrol face to face itu juga mungkin pakai video call seperti itu ya. Dan jujur
orang ini kalau misalkan kamu chat dia atau telepon dia ini interest banget loh. Dia ini seneng banget ya, dia merasa wah seneng ya, apa ya, interest, merasa kayak sangat-sangat merasa tertarik gitu loh sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan kamu chat itu kayak mungkin cepet begitu dia balesnya. Ya, kalau misalkan dia memang nggak sibuk dan masih bisa megang handphone, langsung dia bales gitu. Karena jujur dia ini sebenarnya merasa seneng gitu kalau misalkan kamu ngechat dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Oh, kamu dengan dia twin flame ya. Ada energi apa sih namanya? Balancing. Nah, biasanya balancing ini dan twin flame ini hubungan yang memang walaupun saling mencintai tapi biasanya menyakitkan ya, karena mungkin masih ada dualitas ya, masih ada perbedaan, sehingga ya untuk bisa bersama di hubungan yang twin flame ini biasanya ya gimana caranya yang tadinya dualitas itu bisa jadi sejalan kayak gitu loh ya, paham ya. Nah itu tadi misalkan nih, oh nih ada step in the back, ada seduction, berarti dia ini pernah selingkuhin kamu. Nah mungkin dulu dia ini masih bingung milih antara kamu atau si A kayak gitu ya. Nah jadi inilah ya, walaupun kamu mencintai dia, tapi ya karena dia masih bingung antara kamu dengan si A, makanya hubungannya wah penuh dengan lika-liku, rasanya sakit banget ya, karena dia belum bisa balance dengan kamu. Atau apalagi nih misalkan tentang keuangan, mungkin kalian ada kejomplangan, ada perbedaan. Nah ini juga ya yang ngebuat kalian kenapa kayak twin flame tapi kok menyakitkan gitu ya, karena masih ada perbedaan di antara kalian seperti itu. Nah enough ya, hubungan ini membuat terasa frustasi bagi kamu, sehingga aku lihat kamu lebih memilih untuk self sabotase, menyabotase dirimu sendiri untuk pergi dari hubungan ini ya. Kamu ingin nyaman, memiliki kehidupan yang nyaman. Hubungan ini juga ya dipengaruhi oleh kurang percaya dirinya seseorang. Entah ini kamu kurang merasa percaya diri bisa bersanding dengan dia, atau dia yang kurang percaya diri bisa bersanding dengan kamu, seperti itu ya, sehingga hubungan ini membuat kalian tuh ngerasa frustasi. Terus juga hubungan ini tuh terlalu diliputi oleh rasa ketakutan dan ego tentang masalah ego dan isu ya, tentang keegoisan, ketakutan dan isu-isu serta kecemburuan, sehingga ya ini ngebuat hubungan kalian hancur ya. Jadi ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang ini, ego, ketakutan dan isu itu ada semua di hubungan ini gitu ya. Dia adalah orang yang pernah membuatmu patah hati, melukai hatimu, dan aku lihat ya kamu dengan dia sudah berpisah, ada separation di sini ya, ada pengkhianatan juga yang pernah dia lakukan karena menghadirkan wanita lain atau pria lain ya. Dia flirting ya, dating, attraction, temptation, third party ya. Dia pernah menghadirkan situasi third party di antara kamu dengan si dia gitu. Oke, inilah orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Inilah orang yang berkata bahwa kita akan bersama kembali. Ya, dia yakin banget nih kalian bakalan bisa bersama kembali katanya. Untuk keputusannya apakah kalau misalkan dia ternyata benar datang lagi ke kamu, untuk keputusannya apakah kamu akan menerima lagi dan bersama dia lagi atau tidak, ya aku serahkan ke kalian saja ya. Karena kalian yang tahu mana yang terbaik untuk kalian. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 27, 9, 12, 17, 20, 4, 25, 22, 1, 8, 21, 23, 14, 15, 19, 16, 31, 29, 26, 3, 24, 30, 13, 2, 28, 11, 10.
Kemudian ada bulannya juga, bulan-bulan ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Februari, Maret, Januari, September, November, Juni, Mei, Mei, Juli, sama Desember. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio naga, sio kerbau, sio monyet, sio anjing, sio babi, sio macan, sio ular, sio tikus, sio ayam, sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. HLRZCIKEP XQNVYADSWTGBU. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.